Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku untuk minggu ini, yaitu dari tanggal 7 sampai 11 November 2022, ataupun minggu kedua di bulan November 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental di video kali ini. Ya, di video kali ini. Langsung aja kita lihat di video di kalender sekarang ya. Jadi saya akan memberikan format berbeda sedikit dari analisa pada biasanya. Jadi kita langsung aja lihat berita deh ya, karena fundamental kan lebih kepada berita apa yang terjadi. Oke, di sini saya akan langsung aja kita bahas dulu dari yang minggu lalu ya. Dari yang minggu lalu itu kita bahas dari Euro, dari Senin. Di hari Senin itu kita ada Euro, ya, Euro CPI number, ya. Euro CPI number yang dimana itu keluar ternyata sebanyak, bukan sebanyak sih ya, sebesar 10,7%. Jadi secara year of year-nya ini untuk di angka inflasi di Euro ternyata naik dari yang sebelumnya sudah 9,9 naik menjadi 10,7. Ternyata angka inflasi di Eropa itu tidak turun, yang ada malah semakin lama semakin naik. Ini bisa dilihat dari 7,5, 8,1, 8,6, 8,9, 9,1, sekarang 10,7. Nah, sangat luar biasa sekali kan. Dan itu membuat sebenarnya sedikit perdebatan. Ada perdebatan juga antara para analis, yang dimana ketika mereka melihat suku bunga di Eropa itu yang rencananya pada pertemuan berikutnya itu akan dikurangi oleh pihak ECB, dan ketika melihat angka inflasi di sini sudah menembus 10,5%, hampir mendekati 11%, ya, seperti yang sudah dialami oleh Inggris, ya. Di sini mereka bertanya-tanya apakah benar ECB ini akan bisa membuat daripada inflasi di Eropa itu turun. Nah, ini perdebatan ya, akibat data inflasi ini tinggi seperti itu. Yang kedua, kita lihat dari hari Selasa minggu lalu kita ada RBA rate statement dan cash rate, ya, suku bunga. Jadi suku bunga di Australia itu dari yang sebelumnya 2,6% benar naik sebesar 25 basis point aja, dan itu menjadi 2,85%. Ini bisa dibilang sebagai hasil yang negatif, dianggap negatif oleh beberapa investor juga, karena angka inflasi di Australia itu kalau nggak salah 6 atau 7% tuh saya lupa, itu masih terbilang tinggi, tapi kok malah RBA ini malah menaikkan suku bunganya kok cuma 25%, ya, cuma 25 basis point gitu kan, kok malah tidak sekencang sebelumnya gitu kan. Kok pada heran semua gitu, saya heran juga gitu. Dan yang terjadi malah ya Aussie drop, ya, Aussie memang drop pada saat berita ini keluar seperti itu. Dan di hari Selasa, di hari yang sama, kita ada JOLTS job opening dan ISM manufacturing PMI. Walaupun di sini terlihat di luar daripada ekspektasi ya. Ekspektasinya 50, tapi yang keluar 50,2. Tapi lihat dari yang sebelumnya ini adalah 50,9. Jadi kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ini sebelum hari Kamis terjadi ya. Jadi suku bunga yang dikeluarkan oleh The Fed itu sekarang mulai terasa di manufacturing PMI-nya di Amerika seperti itu. Walaupun di sini kalau kita lihat angka jumlah pekerjaan yang dibuka, ya bahasanya itu jumlah lowongan pekerjaan. Jumlah lowongan pekerjaan di sini ternyata masih meningkat dari sebelumnya, ya. Walaupun secara sebelum-sebelumnya itu berkurang.
Dari yang sebelumnya 11,8 menjadi 11,6, 11,3, 11, menjadi 10, dan sekarang turun menjadi 10 juga, seperti itu. Sama kayak ISM Manufacturing ya, dari 55, 56, 53, 53, 52, sekarang menjadi 50, seperti itu, dan sudah ya lumayan berasa seperti itu. Nah, untuk di hari Rabu kita ada employment dan unemployment rate di New Zealand. Ya, New Zealand bisa dibilang hasilnya cukup memuaskan, walaupun tingkat pengangguran di sini naik. Lalu di malam harinya kita ada non-farm employment change, dan di sini hasilnya ternyata positif ya, bisa dibilang mulai meningkat ya. Oleh karena inilah ada pergerakan sedikit untuk di US dollar, karena kalau kita lihat sebelumnya itu dari bulan Maret ya, 400.000, 400, 200, 100, 100, dan sekarang sudah 200 lagi, seperti itu. Nah, di hari Kamis ya, di hari Kamis ini yang penting ini juga sudah saya berikan juga di hari apa ya, di analisa XAUUSD harian yang di hari Jumat ya. Itu bagi yang ketinggalan, teman-teman bisa nontonnya videonya yang pas saya post di hari Jumat itu sudah ada dua, itu kan saya sudah kasih tahu ada dua alasan kenapa chart daripada gold itu terbang terus turun gitu kan rasanya ya. Memang karena the Fed akan menaikkan suku bunganya secara terang-terangan gitu kan, dan memang kenaikan secara 75 basis point ini real apa adanya, seperti itu. Dan pada saat press conference pun dinyatakan bahwa Jerome Powell akan menaikkan suku bunganya beyond daripada yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga daripada Fed Rate Monitor Tool, angka 4,25 sampai 4,5% ini ya, jika itu benar, maka target daripada The Fed untuk di akhir tahun ini mungkin kenaikannya hanya sebesar 50 basis point aja. Saya rasa seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini 38,5 berbanding sama 61,5, seperti itu ya. Tapi ini bisa berubah-ubah ya. Ini di bulan depan tanggal 15 Desember nanti ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang The Fed menaikkan suku bunganya. Tapi pada saat di bulan Desember kita akan lihat apakah akan ada pengurangan atau tidak. Karena ya nanti ya bahas satu-satu. Lanjut setelah ini keluar ya. Setelah ini keluar, harga dari indeks dolar kan langsung naik tuh, kencang naik. Sampai pada saat market itu open di Asia, market Asia dan market Eropa. Dan pada saat di pound sterling ya, BOE Monetary Policy Report dan Official Bank Rate dan BOE Governing Belly Speak. Di sini memang untuk di Inggris menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point ya. Akhirnya bisa dibilang seperti itu ya. Akhirnya menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point setelah banyak drama yang terjadi di negaranya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gubernur Belly ini 75 basis point ini ternyata hanya sekedar ingin membuat masyarakat itu puas ya, karena dia bilang itu di Inggris sudah memasuki masa resesi yang katanya akan bertahan selama 2 tahun lamanya. Mungkin itu katanya seperti itu ya, mungkin. Nanti kita mungkin pada saat ada berita mengenai GDP di Inggris kita juga akan bahas nanti. Dan juga dia bilang bahwa dia jadi di Gubernur Belly ini sama seperti Presiden ECB ya, Christine Lagarde mengatakan bahwa akan adanya pengurangan suku bunga di next pertemuan meetingnya. Jadi bisa dibilang itu dianggap sikap dovish oleh investor dan yang lain sebagainya. Memang menaikkan suku bunganya, tetapi sama kayak euro,
di next meetingnya ya akan ada pengurangan daripada suku bunga karena tingkat inflasinya masih tinggi dan ingin melihat dampak daripada kenaikan suku bunganya terhadap perekonomiannya, seperti itu. Jadi secara overall kemarin itu walaupun adanya kenaikan suku bunga, itu ternyata dianggap negatif oleh para investor. Oke, di sini terus kita lihat juga ada unemployment claim dan ISM service PMI ya. Ketika kalau kita lihat kemarin kan yang di hari Selasa ini kan manufacturing PMI. Manufacturing PMI ini turun dari 55 ke 53, 52, sekarang ke 50. Ini juga berbanding lurus dengan yang terjadi di service PMI di Amerika. Dari 57 turun ke 55, habis itu turun ke 5, dari 57 ke 55, habis itu ke 56, habis itu ke 56, terus ke 56 lagi, turun secara pelan-pelan, dan sekarang turun dari 56 drop menjadi 54 ya. Jadi apa yang dilakukan oleh The Fed ternyata sudah berdampak di sektor service dan manufacturing yang ada di Amerika, seperti itu ya. Walaupun tingkat penganggurannya, nah ini kita langsung loncat ke hari Jumat ya. Walaupun tingkat pengangguran di sini sudah berdampak, ini langsungnya saya bahas di NFP ya. Jadi di sini kenapa jika teman-teman lihat di chart di hari Jumat, pasti teman-teman melihat chart daripada indeks US dollar ya, atau nggak gold deh, gold, euro USD, GBP USD, Audi, pokoknya yang ada USD-nya, yang ada USD di belakang itu pasti naik. Euro USD naik dari Jumat, GBP USD naik, Audi USD naik, NZD USD naik, XAU USD naik, terus XAG USD naik, USD yang turun, USD Kanada turun, USD CHF turun ya. Kenapa kok bisa berbanding terbalik ya? Di hari Kamis kita sudah melihat kenaikan, kok malah pada saat NFP ini hasilnya bagus kok malah turun ya. Jadi begini ceritanya, jadi dengerin ya. Jadi di sini saya yang saya sampaikan aja ya. Jadi di sini kan The Fed itu ingin, prioritas The Fed adalah menurunkan angka inflasi, menstabilkan harga apapun yang terjadi, apapun resikonya, guna untuk membuat masyarakat di Amerika bisa kembali normal dalam melakukan roda perekonomian. Apapun ya, apapun resikonya, ya sudah, berarti resiko daripada adanya pengetatan perekonomian, pengetatan kebijakan moneter, yaitu dengan kenaikan suku bunga, ya itu tadi teman-teman bisa lihat. Yang pertama dari sektor manufacturing PMI ya, sektor industri manufacturing secara lambat laun dia sudah berkurang angkanya dari 55 ke 53 ke 52, 52, 50, sekarang ke 50,2, hampir di bawah 50 ya. Karena di sini kalau teman-teman bisa lihat di atas 50 berarti industrinya mengalami ekspansi, dan jika di bawah 50 berarti mengalami kontraksi, seperti itu. Itu manufacturing. Sedangkan untuk dari service PMI-nya itu juga mengalami penurunan dari 57 turun ke 55, habis itu ke 55, ke 56, 56 lagi, 56 lagi, sekarang lompat ke 54. Ya sudah. Terus apa yang terjadi? Lihat di sini di data NFP. Lihat ya, dari bulan Juni. Kalian bisa lihat dari bulan Juni ya, Juni NFP-nya. Itu data yang keluar berarti kan dari Juni, dari Mei ya, berarti ini kayaknya ya Mei. Dari April ya, April berarti dari Maret ya. Maret itu keluarnya kan 750.000. Lalu pada saat April keluarnya 431. Mei keluarnya 400, Juni keluar 300 ya. Pada saat dapat kenaikan suku bunganya di sini ya. Nanti kan dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret. Kalau dilihat Maret ya,
pas dari bulan Maret itu naik 678. Sudah ada kenaikan suku bunga, NFP semakin lama semakin berkurang. Lihat ya. Lalu keluar 431, 428, 390, 372, dan memang ada kenaikan ya. Ada kelonjakan daripada NFP, well, which is itu good sebenarnya. Dari yang 309 ya, 300-an, 372 loncat menjadi 528, which is good. Lalu turun dari 500 ya, dari 500.000. Bayangkan dari 500.000 jumlah orang yang bekerja drop langsung ke 300.000. Dari 300.000 drop ke 260.000. Ya. Jadi bisa dibilang overall dari bulan Maret, dari adanya kenaikan suku bunga oleh The Fed, jumlah orang yang bekerja, start bekerja itu semakin lama semakin berkurang secara rata-rata. Walaupun ada kenaikan, ya ini anggaplah data error ya, anggaplah data error, yang dimana di Agustus itu ada kenaikan NFP, ya. Di September pengurangan, Oktober berkurang, walaupun di sini semua di atas perkiraan ya, berkurang, ya. Lihat kan, berarti kan dari 300.000 menjadi 200, dan sekarang dari 200, di apa namanya, di bulan Oktober, berarti September ini yang keluar dari 300 jadi 200 ya, berkurang kan. Lalu unemployment rate gimana? Ternyata unemployment rate ini naik lagi. Jadi apa ya, bisa dibilang secara singkatnya itu hal yang ditakutkan oleh para investor ketika suku bunga itu naik sudah mulai terasa, sehingga itulah hal yang menjadi penting pada saat nanti ini kan monitor tool aja. Pada saat nanti di bulan Desember, di sini ada probabilitas sebesar 61,5% The Fed akan menaikkan suku bunganya menjadi 50 basis point, berarti 4,5%. Walaupun kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi nanti di bulan depan. Tapi karena kita berpandangan bahwa manufacturing sudah turun, service PMI juga sudah turun, terus sekarang unemployment rate juga sekarang naik lagi, jumlah orang yang bekerja semakin lama semakin sedikit, ya kan? Ini bulan Agustus pengecualian ya pokoknya. Semakin lama semakin sedikit, ya mungkin akan ada pengurangan suku bunga nanti di bulan Desember. Itu tadi itu tadi kejadian yang di minggu lalu ya. Jadi supaya teman-teman paham kenapa di hari Jumat itu meledak semua peri majornya. Entah itu yang USD-nya di belakang berarti meledak naik, terus yang ada USD di depannya itu turun 1-2%, seperti itu. Nah, kita akan bahas sekarang di minggu ini ya. Minggu ini apa yang terjadi? Jadi di sini nih saya belum lihat kalender, jadi apa yang saya kasih lihat teman-teman sini merupakan pure apa yang akan saya lihat juga. Jadi di hari Senin kita ada speak dari Presiden Lagarde di pre-record video. Ini berarti tidak begitu penting ya. Untuk di hari Selasa kita ada FA member semester nih aja biasanya lah. Dan juga ada di malam hari Louis Speak ya. Lalu di hari Selasa Kongres General Election. Apa ini ya? Pemilihan DPR ya. Coba kita lihat lagi dari satu ya. Coba kita lihat kalender lagi satu. Apakah memang benar ada minggu ini ya? This week. Tidak terlihat ya. Ya berarti di hari ini, dari hari Selasa. Di hari Selasa ya? Oh ya, hari Selasa, maaf. Hari Selasa kita
Tidak ada ya, tidak ada ya, berarti ada pemilihan DPR di sini di Amerika pada saat hari Selasa. Hari Rabu kita libur, kita tidak ada yang begitu penting ya. Rabu ya kita nggak begitu penting. Hari Kamis kita ada member Waller lagi ya untuk bicara. Oke, di hari Kamis kita ada angka inflasi ya. Diperhatikan, hari Kamis kita ada angka inflasi untuk di Amerika. Yang dimana di sini tingkat inflasinya diperkirakan akan turun dari yang sebelumnya 8,2 menjadi 8%. Ya, jadi lihat di hari Kamis. Jadi hati-hati ya. Angka inflasi inti dan angka inflasi biasa. Jadi angka inflasi inti diperkirakan akan turun 6,5 dan angka inflasi biasa akan turun menjadi 8%. Di sini kita bisa lihat kalau di angka inflasi di sini pada saat kenaikan suku bunga sebanyak 75 basis point yang pertama kali dilakukan di bulan Agustus, dari yang inflasi 9,1 langsung turun menjadi 8,5 ya, langsung turun 8,5. Dari 8,5 turun 8,3, 8,3 turun menjadi 8,2. Ini sudah mulai berkurang secara perlahan-lahan. Nanti kita tinggal tunggu aja di sini pada saat hari Kamis berapa yang keluar angkanya, apakah 8 atau 8,1 maybe atau 7,9. Jika angka yang keluar itu malah masih di atas 8,2, yang keluar adalah 8,3 gitu misalnya ya, 8,3 gitu misalnya yang keluar angka inflasinya, maka otomatis angka daripada indeks dolar itu akan terbang sampai ke 112 atau sampai di 113 menurut saya loh. Tapi jika yang keluar di sini adalah 8,1 atau nggak 8 pas, mungkin naik tapi tidak akan begitu besar. Tapi jika malah keluar ada 7,9, fix otomatis dia akan drop. Karena bisa dipastikan next di bulan depan keyakinan untuk suku bunganya itu hanya naik 50 basis point menjadi 100%. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja data inflasinya di hari Kamis. Lalu di hari Jumat kita ada Bank of Canada Government Market Speak. Ini tentang apa nih? Tentang kerja di Canadian Market Public Policy Forum. Jadi ini mungkin dia akan membahas tentang pekerjaan ya, tentang pekerja yang ada di Kanada. Oke, di sini berarti kita ada GDP ya. Oke, jadi kita ada GDP di Inggris di hari Jumat ya. Dari Jumat kita ada GDP Inggris di. Oke, jika memang kita melihat angka GDP di Inggris itu minus ya. Ini kita bisa lihat sudah resesi. Well, kita lihat yang sekarang ya. Kalau kita lihat dari bulan Juni dia minus, kemudian minus, yang keluar berapa, hampir ya, hampir resesi nih, hampir banget bisa dibilang untuk di GBP ya, di Inggris ya. Akibat kayaknya ramalan mengenai keruntuhan Inggris setelah Ratu Elizabeth meninggal nih kayaknya ada benarnya kayaknya sih ya. Tapi ya udah, kita itu biarkan saja lah. Jadi dari bulan apa tadi ya? Bulan April ya. April di sini 0, keluarnya minus 0,1. Lalu dari minus 0,1 udah minus 0,3. Lalu mau resesi keluar 0,5. Lagi minus 0,6. Habis itu 0,2. Habis itu sekarang minus 0,3. Jika keluar ini ya, jika yang keluar hasilnya nanti di hari Jumat sore ini adalah minus 0,5 ya, fix. Atau enggak minus deh, minus 0,2 fix, berarti GBP
seperti yang dikatakan oleh Gubernur Bailey di minggu lalu, sudah memasuki masa resesi seperti itu ya. Kita tunggu aja deh nanti di hari Jumat sore. Jika keluarnya minus, maka otomatis GBP akan drop seperti itu. Nah, untuk di malam hari kita ada prelim consumer sentiment dari University of Michigan, yang biasanya ini akan memberikan data mengenai survei konsumen yang ada di Amerika, tingkat sentimen konsumen yang ada di Amerika. Jika dia keluarnya ini masih tinggi dari yang sebelumnya, berarti bisa dikatakan tingkat masyarakat ini masih bagus ya. Dan tapi jika sudah drop ya, bisa dibilang berarti ya sudah, masyarakat itu sudah mulai jarang konsumsi lagi. Dan berarti apa yang diharapkan oleh The Fed itu sudah mulai berhasil, sudah mulai dirasakan juga. Oke, jadi kalau di minggu ini kita akan lebih melihat ada dua hal yang penting untuk di minggu ini, yaitu yang pertama adalah angka inflasi di Amerika dan data GDP yang ada di Inggris. Jadi dua data ini merupakan hal yang penting bagi kedua negara tersebut, termasuk kedua mata uang tersebut ya. Berarti secara GBP dan USD akan berpengaruh sangat signifikan pada minggu ini ya. Jadi hati-hatinya nanti di hari Kamis dan di hari Jumat, Kamis malam dan di hari Jumat sore, seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di video analisa dari Amadana selanjutnya. Bye bye.